Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Tanjung Rejo, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 2 Tanjung Rejo yang berkenan hadir dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan perkenalkan, saya A. Siti Nur Khalifah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tanjung Rejo, Kabupaten Tangerang. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum ke materi selanjutnya, kita ke pengantar terlebih dahulu. Jadi, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah konsep AMONG yang melibatkan tentang pentingnya budaya dan lingkungan yang positif di sekolah, yang menempatkan anak sebagai fokus utama dalam dunia pendidikan. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter serta pengembangan potensi kodrat setiap anak. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif, lingkungan yang aman dan nyaman menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan di masa depan. Jadi, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Anak memiliki kodrat sejak lahir, memiliki talenta sejak lahir, dan kita sesuaikan dengan kodrat zaman yang ada di sekarang. Jadi supaya anak-anak tumbuh selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti dari budaya positif. Ini memasuki modul 1.4 di LMS yang kami pelajari. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Oke. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sebuah paradigma baru dalam dunia pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Pembentukan karakter kepada anak. Jadi terdapat dimensi-dimensi di dalam profil pelajar Pancasila yang kita kenal, yaitu dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini berdasarkan dengan pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan sebuah paradigma baru, perubahan baru dalam dunia pendidikan. Jadi setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama, memiliki tingkat keingintahuan yang berbeda, namun kita fasilitasi anak-anak tersebut untuk apa? Untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu kita melanjutkan di miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini sebenarnya membuat saya tercengang pertama kali mempelajari tentang budaya positif. Ternyata seorang guru itu tidak bisa mengontrol seorang murid. Kita menganggap bahwasanya kita bisa mengontrol murid. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi. Nah, ini dia yang dinamakan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu tadi, guru tidak bisa mengontrol murid. Tapi dalam ilusi kita, sebelum mempelajari budaya positif, kita dapat mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid karena murid memiliki karakter dan kepribadian masing-masing. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Nah, nanti kita akan ulas di bagian kontrol. Nah, mengapa pembuat merasa bersalah dan kita kasih kritik itu tidak dapat menguatkan karakter? Ini nanti timbulnya di motivasi manusia. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberi pujian, ternyata sebenarnya itu sebuah hukuman. Nah, kenapa begitu? Nanti kita akan bahas di bagian motivasi manusia. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini hanya ilusi. Orang dewasa itu tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan perintah kita. Mungkin saja ada beberapa yang mengikuti perintah atau sesuai dengan kemauan kita. Namun itu hanya timbul ketika ada rasa takut, ketika ada rasa ingin dihargai, bukan berasal dari diri sendiri. Baik. Lalu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada beberapa yang kami pelajari. Yang pertama di stimulus respon. Kebutuhan kita sama. Menurut kita awalnya di stimulus respon kebutuhan semua manusia itu sama. Padahal realitanya kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini. Jadi ketika kita melihat sebuah ilustrasi atau lukisan, ketika ada dua orang yang dihadapkan di sana, tentu punya pemikiran yang berbeda. Tapi pemikiran kita sebelum mempelajari budaya positif ini, semua orang melihat yang sama, melihat lukisan yang sama. Padahal ada beberapa orang yang mungkin melihatnya lebih detail, ada yang melihat hanya bagian-bagian yang dasarnya saja. Lalu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal itu salah. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih memahami orang lain, bagaimana orang itu memahami dunia gitu. Jadi nggak harus semuanya itu sesuai dengan pemikiran kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi anak nakal, anak bolos, kadang anak tidak mengerjakan PR, sebenarnya itu memiliki tujuan, bukan karena mereka melihat suatu kesalahan atau berbuat suatu kesalahan. Karena setiap perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Begitu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Realitanya kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk anak untuk tidak melakukan kesalahan, sebenarnya kita langsung memaksa, ayo, bagaimana caranya? Tapi sebenarnya tindakan itu salah. Kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Lalu model berpikir menang kalah. Nah, jadi kalau ketika anak melakukan kesalahan atau orang berbuat sesuatu tindakan, sebenarnya ada yang menang, ada yang kalah. Kalau dari kasus yang pernah saya pelajari. Tapi ternyata seharusnya model berpikirnya itu menang dan menang. Si korban menang dan si pelaku pun menang. Kita sebagai penengah juga harus menang begitu. Jadi tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan. Jadi tidak ada timbul rasa iri hati terhadap anak satu sama lain. Gitu. Lalu masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, yang dikenal sama Dewan Guru di sini disiplin positif itu yang seperti apa? Melakukan kegiatan-kegiatan dalam segi yang positif. Melakukan kegiatan dalam segi positif, bisa seperti salam, sapa, sopan, santun. Itu juga termasuk dalam bentuk disiplin positif. Itu budaya positifnya. Jadi tujuan mempelajari budaya positif ini itu tadi menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik agar anak itu tidak tergantung dengan imbalan atau reward, lalu tidak tergantung dengan ancaman dan tidak tergantung dengan hukuman. Jadi anak tersebut mulai menumbuhkan kesadaran diri bahwasanya saya harus berbuat baik seperti ini. Saya tidak boleh melakukan tindakan yang negatif. Lalu ketika kita melaksanakan tindakan yang positif, kita tidak berharap akan mendapatkan hadiah, pujian, atau yang lain sebagainya. Gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nantinya, disiplin positif yang sudah diberdayakan akan tertanam dalam diri peserta didik di masa depan menjadi sebuah disiplin diri yang akan terus-menerus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau disiplin positif itu sudah tertanam dalam diri, semisal kita salam, senyum, salam, sapa. Nah, itu membudaya di sekolah kita, sangat membudaya. Bahkan anak-anak datang pagi sudah salaman, sudah senyum, sudah menyapa gurunya. Ibu berangkat hari ini jam berapa? Biasanya ditanyakan seperti itu. Itu sudah sangat membudaya di sekolah kita. Nah, tentunya kalau memang itu sudah timbul dari diri sendiri, maka tanpa disuruh, tanpa diancam, tanpa diberi hukuman, maka mereka akan melakukan hal tersebut bersama-sama. Mau dia dari diri sendiri maupun dari diri orang lain, itu sudah bentuk dari disiplin positif yang mereka timbulkan, gitu. Jadi kalau sudah tertanam dalam diri sejak dini, maka itu akan terbawa sampai di masa depan, gitu. Mereka akan melakukan budaya tersebut mau di rumah sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat di lingkungan, begitu. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini biasanya nilai-nilai yang diteladani. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, ini kemarin ada beberapa contoh sekitar 9. Saya ambil 3 di sini. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Ini enggak asing dan ini sedang digembar-gembarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk terus diwujudkan agar anak-anak di Indonesia, peserta didik yang ada di Indonesia memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Gitu. Ada 6 nilai, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong dan bernalar kritis. Lalu ada contoh nilai kebajikan yang lain, yaitu keterampilan hidup. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu ada dari PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai ini biasanya di organisasi itu
diterapkan dan diyakini oleh anggota-anggotanya. Sehingga ketika kita ingin menciptakan profil pelajar Pancasila, kita kenalkan dulu kepada anak-anak setiap harinya. Inilah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Dan harus diyakini, diterapkan, dan diimplementasikan setiap harinya. Begitu. Tidak seluruh nilai dan tidak harus sekarang. Perubahan itu terjadi secara perlahan. Jadi pelan-pelan anak mulai mandiri, diajarkan untuk belajar mandiri, mulai aktif untuk bergotong royong, dan mulai belajar untuk berkreasi di pembelajaran gitu. Lalu mulai bisa membuka wawasan tentang bagaimana adanya dunia luar dan bagaimana kita bisa mengembangkan budaya adat yang ada di Indonesia. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar diri sendiri terpenuhi dengan baik. Gitu. Jadi inilah mengapa segala bentuk tindakan negatif ataupun positif itu ada tujuannya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Jadi ketika anak nakal ataupun anak berprestasi pasti memiliki tujuan hidup tertentu yang ingin mereka penuhi, yang mereka tidak dapatkan dari keluarga atau dari rumah. Gitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ketika ada anak yang mencuri makanan, artinya dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena apa? Mungkin di rumah dia tidak diberi uang saku, atau dari rumah dia tidak sarapan. Nah, ketika dia melakukan tindakan negatif seperti mencuri makanan, artinya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dia, yaitu bertahan hidup. Lalu ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kebebasan. Nah, ada anak yang ingin keluar, selalu apa-apa ingin keluar dari mata pelajaran, lari ke sana, lari ke sini. Nah, dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Siapa tahu di rumah mereka tidak bebas melakukan ekspresi. Mereka percaya kepada guru karena guru akan memberikan kesempatan. Jadi ketika kebutuhan kebebasan ini belum terpenuhi, mereka akan mencari cara bagaimana kebutuhan dasar saya tentang kebebasan ini dipenuhi. Nah, jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini nanti anak bisa diajak keluar, Bu. Jadi belajar di bawah pohon, mengenal jenis-jenis tulang daun atau lingkungan sekitar tentang sumber daya alam, atau diajak ke sawah. Nah, ini juga dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Gitu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak yang pemurung atau anak yang kurang perhatian, mereka akan mencari masalah di sekolah agar apa? Agar diperhatikan oleh ibu bapak gurunya. Contoh, tiba-tiba ngamuk, atau dia tidak mau bekerja sama. Tiba-tiba dipanggil oleh gurunya, kamu kenapa? Nakali temannya. Nah, kemungkinan dia tidak memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia dipanggil oleh gurunya, diberi perhatian lebih, dia malah merasa senang. Kenapa? Saya ada yang memperhatikan, saya ada yang sayang di sekolah ini, gitu. Jadi bukan karena semena-mena dia itu salah, kamu itu nakal,
nakal, kamu tuh jahat sama temannya. Dia hanya ingin diperhatikan lebih. Dia ingin diberi respon, diberi kasih sayang yang sama. Ketika dia di rumah melihat teman-temannya disayang oleh kedua orang tuanya, adiknya atau kakaknya, dan dia tidak mendapatkan itu, maka dia akan melakukan tindakan negatif di sekolah. Begitupun mendapatkan penghargaan. Ada anak yang ingin dipuji. Saya dapat ranking, pasti saya ini dapat pujian dari ibu. Kamu itu anak yang pintar. Dia ingin memenuhi kebutuhan itu. Kenapa? Karena di rumah mereka tidak mendapatkan hal itu. Gitu. Lalu penguasaan. Nah, ini sering banget nih. Ada anak yang termotivasi. Saya dapat ranking, saya ikut lomba biar saya dapat pengakuan dari guru-guru. Dia anak yang hebat. Dia anak yang pintar. Sebenarnya sudah ada beberapa karakter yang ada di sekolah ini. Anak-anak yang memiliki penguasaan. Saya paling berani, saya paling hebat, saya paling pintar, gitu. Itu dia ingin menunjukkan, ini loh saya. Gimana Bu? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, dia akan terus-menerus mencapai puncaknya. Kenapa? Karena di rumah mereka tidak mendapatkan itu. Nah, mungkin di rumah mereka tidak punya saingan, atau kalah saing dengan yang lain, akhirnya dia menyaingi teman-teman yang ada di sekolah, begitu. Lalu kesenangan. Nah, anak-anak itu kodratnya bermain, Bu. Nah, jadi beberapa seminar atau workshop pasti mengajarkan ibu bapak gurunya untuk melakukan ice breaking ketika pembelajaran. Anak itu dalam KBM tidak mungkin tenang duduk seperti orang dewasa memperhatikan pembelajaran yang ada di kelas. Namun anak-anak itu akan berlarian ke sana kemari, mengganggu temannya, mencoret-coret buku, atau bahkan mencoret-coret meja, nyenggol-nyenggol temannya, atau bahkan ngedeketin gurunya. Anak-anak memang kodratnya bermain. Jadi selagi memang kita ada di dalam kelas, ayo penuhi kebutuhan anak-anak untuk bermain. Kita berikan wadah. Ketika memang dia ingin melakukan coret-coret, kita kasih wadah. Oke, kita sekarang melakukan pembelajaran seni rupa. Kita lihat tingkat kreativitas anak itu seperti apa. Pembelajaran tidak hanya monoton dengan metode ceramah di depan. Kita yang menyodorkan diri. Jadi pembelajaran itu sistemnya berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Jadi kita yang datang kepada murid dibentuk sebuah kelompok agar mereka bekerja sama. Di sana ada anak yang sifatnya kebutuhan belajarnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kita bagi saja anak yang ini mengerjakan tingkat kesulitannya yang mungkin lebih tinggi. Agar apa? Agar mereka lebih terfokus pada pembelajaran. Jadi tidak mengganggu rekan-rekan yang lain gitu. Ketika waktunya bermain, ayo kita ajak anak-anak untuk bermain. Bisa jadi dari kertas gitu, atau kita ingin membuat media pembelajaran seperti yang di belakang itu. Kita bisa ajak anak-anak, oke, kita tempel-tempel kertas nih, atau tempel-tempel biji-bijian untuk membuat mozaik. Tidak harus dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di sekolah dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk permainan atau games. Memang itu sangat menguras tenaga, tapi justru ketika anak senang, anak bahagia, ternyata pembelajaran itu mudah diserap oleh mereka. Gitu. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Ini motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Jadi yang pertama itu motivasi ekstrinsik.
Motivasi intrinsik itu apa? Ekstrinsik artinya dari luar. Kalau nggak didorong, kalau nggak dikasih penghargaan atau hukuman, mereka nggak mau jalan. Gitu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada anak-anak yang kamu nyapu dulu, kalau nggak boleh masuk kelas. Nah, itu juga bentuk dorongan. Sebenarnya nggak apa-apa Bu, kita kasih motivasi ekstrinsik dulu. Karena berubah itu secara perlahan. Jadi kita suruh dulu, kita kasih imbalan dulu, kasih penghargaan dulu. Tapi tidak dengan cara yang berlebihan. Nah, kita mulai kurangi hal-hal tersebut supaya apa? Supaya motivasi intrinsiknya terus muncul. Kita motivasi mereka terus menerus, tapi tidak dengan hukuman dan imbalan. Maka dari itu kemarin saya sempat bahas bahwasanya kalau ada anak ranking 1, 2, 3, kalau dikasih penghargaan biasanya mereka mengarahnya bukan ke rankingnya, bukan karena mereka berprestasi, tapi karena ingin dapat hadiah. Saya kalau ranking, saya kalau pinter selama ini nggak pernah dikasih hadiah ini sama ibu bapak saya di rumah. Tapi kalau di sekolah saya dapat kado dari ibunya. Nah, ini merupakan bentuk motivasi ekstrinsik. Boleh dilakukan, tapi tidak dengan cara yang berlebihan gitu. Karena apa? Ternyata bentuk motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini nanti timbul di masa depan. Pembentukan karakter ini bisa timbul di masa depan. Jadi nanti ketika sudah dewasa, mereka membuat pola pikir bahwasanya saya harus dihukum dulu, saya harus diberi imbalan dulu biar saya mau bekerja gitu. Lalu ada motivasi intrinsik itu dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ketika mereka memiliki motivasi intrinsik untuk berprestasi, maka itu timbul dari dalam. Saya sebagai anak memang wajib untuk belajar dan berprestasi sesuai dengan apa yang mereka yakini. Saya harus jadi anak yang pintar dan cerdas, tapi dalam diri mereka, bukan karena saya ingin mendapatkan hadiah, bukan karena saya takut dihukum oleh orang tua karena saya tidak mendapatkan ranking, begitu. Dan itu akan berlanjut sampai di masa depan, bukan hanya ketika ada di taman kanak-kanak atau sekolah dasar, namun sampai dewasa mereka akan melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena itu yang mereka yakini, karena itu yang mereka mau dari dalam, gitu. Lalu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya juga sering melakukan hukuman. Jadi, ayo kita sama-sama belajar untuk melakukan restitusi, gitu. Di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan hukuman ini berbentuk fisik atau psikis. Misal dalam kasus yang kami bahas, ada anak yang terlambat datang ke sekolah, padahal baru datang telat 5 menit. Nah, seluruh kelas sudah masuk. Anak itu ditegur oleh guru piket dan dia harus mengelilingi lapangan sepak bola 15 kali. Itu hukuman fisik. Dia tidak tahu, si anak ini nggak tahu apa yang bakal saya dapatkan ketika saya telat masuk sekolah. Nah, yang tahu dan yang ngasih hukuman hanya orang yang beri hukuman. Dan hukuman seperti itu sebenarnya tidak baik, walaupun sering kita lakukan, gitu. Lalu konsekuensi. Nah, kalau di sekolah
sekolah itu ada peraturan sekolah. Nah, konsekuensi ini sebenarnya sudah sering diterapkan di sekolah kita. Saya sering mengamati bahwasanya misalkan ada anak yang tidak membawa atribut saat upacara. Mereka sudah tahu konsekuensi ketika tidak memakai atribut secara lengkap, berarti harus membersihkan lingkungan sekolah. Mereka sudah sadar. Nah, dan tahu akan hal itu. Itu yang namanya konsekuensi. Gitu. Jadi kalau hukuman tadi anak tidak tahu, tapi kalau konsekuensi ini anak tahu. Dan biasanya konsekuensi itu tidak berbentuk fisik. Misal, kalau misalkan tidak membawa perlengkapan sekolah, mereka menyapu halaman dengan dimonitor guru. Kalau misalkan tidak masuk kelas terlambat 15 menit, nah mereka bisa mengulangi pembelajaran. Misalkan jam istirahatnya dikurangi, mereka melakukan pembelajaran yang sudah terlewat. Itu tetap tidak nyaman untuk anak-anak. Kenapa? Karena ada guru yang memonitor. Tapi konsekuensi ini lebih baik dari hukum begitu. Lalu restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau sepengetahuan saya, yang namanya restitusi itu ngobrol, duduk bareng sama anak yang melakukan kesalahan ataupun membuat kesalahan. Contoh, misalkan ada anak yang berantem, kita jangan langsung panggil dua-duanya, tapi satu persatu kita ngobrol. Alasan dia melakukan itu apa? Nah, kenapa dia melakukan itu? Lalu kita stabilkan lagi. Kita kembalikan lagi mereka ke kelompoknya dengan rasa yang sudah tenang karena sudah mendapatkan solusi. Kita tanya, kira-kira solusi terbaik apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki hal yang sudah salah. Jadi tidak dua-duanya dihakimi dan tidak dua-duanya dihukum. Sudah berantem, sudah babak belur, lalu kita salahkan dua-duanya. Kalau di restitusi kita ajak ngobrol dulu. Itu. Jadi intinya kita berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi yang dicetuskan oleh murid itu sendiri. Jadi di masa depan anak-anak itu tahu ketika saya melakukan kesalahan atau ketika saya melakukan tindakan yang positif, saya tahu resikonya dan saya tahu solusi yang didapatkan begitu. Lalu 5 posisi kontrol guru. Di sini ada nggak yang jadi penghukum? Saya sering jadi penghukum. Kalau anak tidak mengerjakan PR, saya suruh kerjakan di luar. Nah, itu sering saya alami. Lalu menjadi pembuat merasa bersalah. Sering. Kamu ini nakal banget, nggak kasihan sama ibu. Ibu lo kecewa banget sama kamu. Nah, sering. Saya juga sering melakukan. Lalu menjadi teman. Anak-anak mungkin menganggap saya juga sebagai teman karena sudah terlalu akrab. Nah, itu bentuk pendekatan saya. Lalu menjadi pemantau. Kalau jadi pemantau itu kita ngasih tahu, kamu kalau misalkan tidak memakai seragam lengkap, kamu tahu kan konsekuensinya, kamu harus apa. Nah, itu adalah seorang pemantau. Lalu manajer. Kalau manajer ini lebih ke arah itu tadi, seseorang yang melakukan restitusi. Mereka memanajemen anak dan manajemen diri. Bagaimana ketika ada anak yang melakukan tindakan yang negatif ataupun tindakan yang positif, kita bisa tahu, kita bisa mengontrol bahwasanya anak itu kita manajemen
untuk memvalidasi tindakan kesalahannya, menstabilkan identitasnya, dan mengembalikan dia ke kelompoknya lagi, begitu. Lalu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nih, kasus yang saya angkat yaitu siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau jadi penghukum, ini kata-katanya. Salah satu contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu bentuk hukuman. Nah, anak tidak tahu bahwasanya kalau misalkan terlambat datang ke sekolah itu disuruh hormat dalam satu jam. Lalu pembuat merasa bersalah. Nah, ini kalau membuat merasa bersalah itu biasanya menghakimi anak. Menghakimi dalam artian kita buat seolah-olah anak itu akan meratapi kesalahannya, dan itu akan diingat seumur hidup. Nah, contoh, berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi ini sangat tidak baik, membuat merasa bersalah. Anak akan terngiang-ngiang, akan merendahkan dirinya dan akan menghakimi dirinya sendiri bahwasanya saya adalah makhluk yang sudah mengecewakan ibu atau bapak guru saya karena saya terlambat sekolah gitu. Lalu posisi kontrol teman. Nah, ini biasanya nadanya itu kayak ngobrol sama temen. Nadanya biasanya mendayun-dayun, santai gitu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kalau seorang teman itu ya sama. Ketika kita ngobrol sama teman kita samakan kayak ngobrol sama murid gitu. Itu posisi kontrol teman. Kalau pemantau itu biasanya tegas, tapi juga masih rada santai. Kalimatnya begini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah KBM berakhir, kamu kerjakan tugas yang tertinggal tadi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau itu biasanya santai tapi tegas kata-katanya. Kata-katanya seperti ini, sesuai dengan contoh yang sudah dipaparkan. Jadi dia menegaskan bahwasanya ada konsekuensi dari tindakan yang sudah kamu lakukan gitu. Lalu sebagai manajer, nah ini masih jarang, bahkan saya pun baru beberapa kali melakukan ini di kelas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini jadi anak ditanya dulu, tahu nggak kamu tuh salahnya di bagian mana? Nggak harus kata-katanya mesti seperti ini, tapi merujuk pada pertanyaan bahwasanya tahu nggak kalau kamu itu salah sama ini? Kamu tahu nggak solusinya kalau misalkan melakukan hal tersebut? Jadi seorang manajer tidak harus terlalu tegas dan tidak harus terlalu santai, tapi kita membawa diri sebagai seorang guru, menyelami diri bahwasanya ini adalah anak didik kita yang harus kita carikan solusinya, yang harus kita bimbing karena kita berperan sebagai seorang manajer gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Boleh bantu dijawab? Jadi posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa, Bu? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Nah, benar. Jadi ketika ada seorang guru ngomong, aku kecewa banget sama kamu gitu kan, atau ibu atau bapak kecewa sekali dengan tindakan kamu, itu pembuat merasa bersalah gitu. Pertanyaan selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu, Bu? Penghukum, teman, atau pemantau? Kita lihat jawabannya. Penghukum. Karena apa? Hukuman itu tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga bisa berbentuk verbal.
tegal. Artinya kita mengata-ngatain anak juga itu bentuk sebuah hukuman. Lalu lanjut. Ada pertanyaan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol apa? Penghukum atau manajer? Manajer. Oke, kita lihat. Oke, manajer. Jadi ketika kita memvalidasi kondisi siswa, itu yang dinamakan dengan posisi kontrol manajer. Oke, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke. Benar. Jadi ketika kita memelas kepada anak, kata-katanya mulai memelas, itu kita berusaha menjadi seorang teman. Gitu. Kontrol diri kita menjadi teman. Lalu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrolnya sebagai apa? Pemantau. Kenapa dikatakan pemantau? Karena di situ dia memberikan konsekuensi, memberitahu konsekuensi baik tersurat ataupun tersirat di situ. Jadi maka ini bisa dikatakan sebagai seorang pemantau gitu. Lalu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa bantu, Bu? Mengapa keyakinan bukan peraturan saja? Bukan peraturan gitu. Keyakinan, karena kalau dia sudah meyakini, otomatis dia itu akan melakukan secara rutinitas. Tapi kalau peraturan, terkadang anak itu sendiri belum tentu hari ini bisa dilakukan, besok kadang tidak lagi dilakukan. Nah, beri aplaus buat ibu kepala sekolah kita. Ya, tepat sekali. Jadi mengapa keyakinan bukan peraturan? Jadi kalau dibuat keyakinan, kita akan meyakini, kita akan melakukan rutinitas sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau peraturan, bisa saja dia lupa, bisa saja dia memang ingin melanggar. Contoh, kira-kira kalau pakai helm ketika berkendara motor itu, kalau di peraturan kepolisian kita harus menggunakan helm. Nah, kalau kita yakin kalau pakai helm itu agar kita selamat sampai tujuan, maka kita akan melakukan hal tersebut. Kita akan terus pakai helm kemanapun ketika kita berkendara. Tapi ketika hanya sepintas peraturan saja, saya sudah lupa, saya nggak bawa helm, udahlah nanti juga nggak ada polisi, nggak bakal ditilang. Nah, tapi ketika di jalan tiba-tiba terjadi kecelakaan, nah itu hanya bentuk peraturan saja. Jadi hanya seperti angin lalu, oh itu hanya peraturan, bisa saja saya melanggar. Tapi kalau kita sudah memiliki keyakinan adanya keselamatan, ingin melindungi diri gitu secara sadar, maka kita akan melakukan hal tersebut secara terus-menerus tanpa adanya takut ditilang atau nantinya terjadi kecelakaan, kita masih bisa terlindungi atau terselamatkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi seluruh anak di dalam kelas bisa memiliki keyakinan masing-masing dan nanti kita bisa kumpulkan jadi satu. Nanti itu menjadi bentuk keyakinan kelas. Nilai-nilai yang harus diyakini oleh anak-anak di dalam kelas. Lalu berupa pernyataan universal. Jadi tadi ada beberapa contoh pernyataan universal di depan. Nah, itu bisa diambil salah satu atau salah dua sebagai bentuk keyakinan kelas. Tidak harus seluruh, misalkan di profil pelajar Pancasila. Ternyata memang kita harus mewujudkan
sekolah. Tapi kalau di kelas, ketika kita hanya ingin mengambil nilai bergotong royong, kita bisa ambil itu dan kita yakini dulu satu persatu di kelas. Begitu. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sederhana. Biasanya berisi 1-2 kata dan itu bisa diyakini mudah diingat oleh anak-anak. Terus bagaimana Bu kalau anak-anak itu lupa? Kita ingatkan kembali. Misalkan keyakinan kelas, di kelas saya ada 3. Misal disiplin. Disiplin itu bentuknya banyak. Disiplin melakukan tugas, disiplin datang tepat waktu, lalu melakukan piket kelas. Nah, lalu saling menghargai. Nah, jadi anak-anak ingat, saya ini harus apa sih? Jadi anak di kelas harus disiplin. Berarti saya harus datang tepat waktu. Ruangan harus bersih sesuai dengan tanggung jawab saya. Lalu saling menghargai. Tidak ada yang mengolok-olok di kelas saya. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan ini, anak-anak mulai mengurangi diri untuk tidak berperan sebagai orang yang superior dan orang yang terkalahkan di dalamnya atau terjadi pembulian. Tidak ada, alhamdulillah. Karena apa? Karena saya selalu mengingatkan untuk terus saling menghargai sebagai sesama manusia, begitu. Bukan berkurang tapi bukan hilang tapi sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Namanya anak-anak kalau mengolok-olok tulisanmu jelek itu pasti sering terjadi. Tapi ketika kita ingatkan, ayo saling menghargai. Memang setiap manusia memiliki karya tulis yang berbeda, begitu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau di sini disiplinnya sudah sangat baik. Akui top banget. Ketika gurunya belum datang seluruhnya, mereka sudah datang di sekolah. Mereka selalu rajin datang, begitu. Terus tugas-tugas juga pastinya sudah mulai dikerjakan, walaupun ada yang tertinggal 1-2 karena sakit atau bepergian. Nah, itu disesuaikan. Jadi tidak harus mengikuti sekolah lain. Sekolah lain kok ada ada nilai mandiri ya, ada bernalar kritis ya. Kalau sekolah kita belum memiliki sumber daya yang mumpuni, kita pakai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang lain. Begitu. Jangan mengikuti standar dari sekolah atau kelas lain. Misal kelas saya dan kelas Bu Ayu berbeda. Saya tidak akan mengikuti standar kelas yang dipakai oleh Bu Ayu. Begitupun Bu Ayu tidak mungkin memakai standar kelas saya karena kondisi murid, kondisi kelas, materinya sudah berbeda. Begitu. Terus semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, ajak anak-anak. Nilai apa selama ini yang kamu yakini? Misalkan, Bu, saya yakin kalau Allah itu cuma 1. Nah, berarti keyakinan kelas apa yang harus kita terapkan? Begitu. Nanti kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti budayanya ikut. Kita bisa berbudaya dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan rapi, sopan, dengan suara yang tidak lantang. Gitu. Kadang masih ada anak-anak 1-2 yang jejeritan berdoa. Nah, ketika kita mulai meyakini bahwasanya kita harus menghargai yang maha kuasa yang menciptakan kita, maka mereka akan mulai memelankan doa-doa dan mulai rapi ketika berdoa. Begitu. Lalu restitusi itu ternyata ada langkah-langkahnya. Biasa kami kenal dengan segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bentuknya. Jadi ada 3 langkah dalam restitusi. Ini tidak bisa dibolak-balik, diputar-putar. Nah, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah,
lalu menanyakan keyakinan. Nanti di sesi akhir ada contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi yang dilakukan dalam sebuah kasus. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang pertama kali kita tanyakan kepada anak yang melakukan tindakan yang menyimpang atau tindakan yang negatif, kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika anak masih kondisi marah, kondisi menggebu-gebu, ingin emosional, kita stabilkan dulu. Kita yakinkan dulu bahwasanya berbuat salah itu wajar. Nah, kita stabilkan dulu dia identitasnya, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Begitu. Jangan tiba-tiba langsung diberi hukuman atau langsung ditanyakan solusi apa yang dapat kamu lakukan. Nah, anak tidak akan menemukan solusi ketika setelah melakukan kesalahan, ketika sedang hetik-hetiknya jadi manusia, jadi panik, tiba-tiba tanyain solusinya apa setelah kamu menonjok teman kamu. Kira-kira ketemu nggak? Tentunya tidak. Nah, kita stabilkan dulu. Nah, seperti ini, kayak ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, misalkan ada anak yang diam, tiba-tiba ditarik rambutnya. Terus si anak yang ditarik itu nonjok temennya. Kira-kira siapa yang salah pertama? Nah, jadi tiba-tiba yang nonjok itu menang. Nah, kita tanyakan dulu, kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah, pasti ada alasannya. Anak itu akan mau ngobrol ketika kita tidak merasa ingin menghakimi dia, tapi ayo kita pelan-pelan buat cari solusinya dengan menanyakan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak membela diri. Wajar kalau kamu melakukan hal tersebut. Kalau jadi ibu ya bakal marah juga. Mungkin bisa jadi lebih dari nonjok gitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, baru kita tanyakan, kita validasi dulu tindakan yang salah itu bagian mana. Dengan contoh kata-kata seperti ini, kamu masih punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ketika kita berikan pertanyaan pemantik seperti ini, anak-anak bisa bercerita, tapi tidak harus dengan kata-kata yang seperti ini. Nah, yang penting kita memvalidasi. Kamu kemarin menarik rambutnya temanmu kenapa? Gitu. Bisa ditanyain kayak gitu dengan hal-hal yang santai. Nggak harus duduk di kantor, di meja kantor. Bisa jadi kita di bawah pohon gitu ditanyain, kemarin kamu ngapain sih? Gitu. Kok bisa sampai nonjok si A, sampai berdarah hidungnya, misalkan begitu. Terus yang satunya ditanyain, kemarin kenapa? Kok rambutnya si B ditarik gitu? Kan jadinya anaknya marah. Nah, kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti itu. Karena restitusi itu tidak harus duduk di meja, tapi kita bisa lakukan juga sambil makan cimol di tangga itu. Nah, kita tanyain, itu juga dalam bentuk restitusi gitu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori motivasi manusia bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik untuk melakukan hal tersebut. Nah, misalkan di sini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Jadi setiap anak itu memiliki alasan atau memiliki keyakinan. Misal anak itu karena
Jadi dia menarik rambut temannya. Kita tanyain dulu keyakinannya. Boleh nggak melakukan seperti itu? Kita harus tanyakan, kamu punya keyakinan di kelas apa? Oh iya, saya harus saling menghargai Bu sebagai teman. Nah, kira-kira itu menyimpang nggak sama keyakinan kelas kamu? Iya. Jadi kamu harus apa? Oh iya, lain kali saya harus menghargai teman saya gitu. Jadi ini bentuk dari segitiga restitusi dengan beberapa contoh kalimat yang ada di dalamnya. Berikut ada contoh dari video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas dengan kasus yang sudah ditayangkan di situ. Ya. Ibu dengar tadi kamu bertembak dengan ini. Ada apa? Coba ceritakan baiknya. Iya Bu, aku sebar banget. Sebelah kenapa? Dia sebar. Kenapa harus mengambil buku tugas saya dan mengerjakan tugas yang sudah saya kerjakan di rumah? Oh, jadi begitu. Wajar saja kalau kamu marah-marah. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Ibabi? Saya marahi dia Bu. Saya marahi dia dan melempar buku yang sedang dibawa sama saya. Pasti kamu melakukan hal tersebut karena ada alasan kan? Jangan, gak mungkin saya diam saja karena buku tugas yang ada di kelas saya diambil tanpa sepengetahuan saya. Itu sama halnya seperti menyusahkan Bu. Apalagi mencontek tugas yang sudah saya kerjakan. Wajar saja kalau pasien sampai marah. Tapi dalam tugas yang sudah kamu kerjakan, terlebih Ibabi mengambil buku kamu tanpa sepengetahuan kamu. Itu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan karena tidak melakukan hal yang lebih buruk dari hal tersebut seperti menendang ataupun memukul Ibabi. Iya Bu. Coba ibu tanya, apakah tindakan kamu tersebut tidak termasuk dalam keyakinan kita? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Oke, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Baik, jika menurut kamu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Saling menghormati. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lebih bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah. Kalau ada teman yang mengambil barang milik saya dan mencontek tugas saya akan melaporkan kepada wali kelas saya jika saya mengalami hak yang sama. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Dan sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, jadi inilah rangkaian dari presentasi dari penyebaran budaya positif. Nah, di penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Begitu. Jadi terima kasih atas kesempatannya dalam berbagi praktik baik tentang budaya positif.
Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan menjadi ilmu baru, menjadi hal baru tentunya untuk melakukan perubahan atau paradigma baru dalam dunia pendidikan, tentu untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak serta sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat. Oke, tetap semangat. Jadi hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tahu. Apa? Ayo. Sesuai. Oke, keyakinan itu adalah secara simpel kita artikan adalah sesuatu yang kita yakini. Jadi nanti apa yang kalian yakini itu nanti dicatat di dalam sticky notes. Jadi nanti Ibu akan bagikan satu persatu. Kalian tulis apa sih selama ini yang kalian yakini, yang ada di dalam jiwa kalian, yang kalian patuhi dalam sebuah keyakinan. Karena kenapa dibuat keyakinan bukan peraturan, agar keyakinan ini terus menerus berlangsung dan tidak dilanggar. Kalau peraturan kalian langgar nggak? Ada beberapa yang iya tanpa sadar melanggar peraturan. Nah, makanya kita buat keyakinan kelas supaya apa? Supaya tidak dilanggar dan berlangsung secara terus menerus. Oke, baik. Siap untuk melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas? Ya. Oke, nanti kalau sudah selesai kita tempel di dinding dan kita ingat sehari-hari bahwasanya itu adalah keyakinan kelas yang kita miliki. Nggak hanya kalian, tapi juga ibu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Nah, nanti kita tempel keyakinan kelas ini dan kita yakini setiap harinya. Kita ingat ketika masuk kelas, oh iya, kita harus saling menghargai. Jadi antar sama teman harus saling menghargai. Kita harus disiplin. Disiplin itu banyak, datang tepat waktu, pengumpulan tugas, terus buku tidak boleh tertinggal dan lain-lain. Itu termasuk disiplin. Jadi kita yakin, oh ya, aku harus jadi anak yang disiplin. Berarti aku harus datang tepat waktu. Pengerjaan piket juga harus teratur. Lalu ada sopan dan santun. Nah, ini kita yakini. Oh iya, saya harus sopan dan santun, tidak hanya dengan teman, tapi juga dengan guru dan orang tua. Lalu apa lagi nih? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini banyak banget jenisnya. Jadi coba diyakini satu persatu pelan-pelan supaya apa? Supaya ini
2 kali kalian. Oke, bisa? Bisa. Oke, nanti kita susun lebih rapi lagi, kita tempel di dinding cerita kita. Jadi oh iya, hari ini kita kegiatannya buat keyakinan kelas. Besok ada kegiatan apa lagi? Nah, nanti bisa jadi tempat kalian untuk menempelkan sesuatu di sana. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.